Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Ayu Lestari, mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan, angkatan tahun 2019, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Baiklah, sebelumnya video ini saya buat untuk memenuhi penugasan akhir semester, yaitu pada mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, di mana nanti saya akan menjelaskan ataupun memaparkan hasil analisis tentang potensi pajak daerah serta bagaimana strategi optimalisasi pajak daerah yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Baiklah, sebelum masuk pada pokok bahasan saya, yaitu mengenai pajak potensial dan strategi optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Muaro Jambi, sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai pengertian daripada pajak itu sendiri, karena mungkin masih banyak di antara kita yang belum mengerti ataupun belum memahami makna daripada pajak itu sendiri. Sehingga hal ini mengakibatkan banyak orang menjadi lalai dalam membayar pajak ataupun membuat banyak orang menganggap remeh perihal membayar pajak. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan makna ataupun pengertian daripada pajak itu. Jadi, pajak ini merupakan suatu komponen yang sangat penting bagi pembangunan suatu negara, baik itu di level pusat maupun di level daerah, yang mana uang hasil pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai ataupun mendanai berbagai macam pengeluaran publik, seperti halnya pembangunan jalan, kemudian pembangunan rumah sakit umum, kemudian pembangunan stasiun, pasar umum, kemudian dan masih banyak fasilitas-fasilitas umum lainnya yang dibangun menggunakan atau didanai oleh dana dengan hasil pajak. Sedangkan pengertian pajak menurut undang-undang yaitu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Dalam undang-undang tersebut tertulis bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, di dalam definisi pajak menurut undang-undang tersebut, terdapat makna kata wajib, terdapat kata wajib, memaksa, dan kalimat tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan kata wajib, kata memaksa, dan kalimat tidak mendapatkan imbalan secara langsung tersebut? Jadi, kata wajib dalam pengertian pajak berdasarkan undang-undang itu berarti bahwa setiap orang berkewajiban untuk membayar pajak, yang mana pajak orang yang diwajibkan untuk membayar pajak tersebut adalah orang ataupun pribadi ataupun badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum perundang-undangan yang berlaku, yaitu setiap orang, terutama warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yang kemudian memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Selain wajib, pajak juga bersifat memaksa, yang mana membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap warga negara. Jika tidak dibayar atau jika seorang wajib pajak tidak membayar pajak, maka ia akan mendapatkan hukuman mulai dari denda hingga bisa diberlakukan hukuman kurungan penjara sesuai dengan ketetapan hukum dan undang-undang yang berlaku. Maka kata memaksa di sini adalah jika kita tidak melakukan atau tidak membayar pajak,
maka kita akan dikenakan denda ataupun sanksi yang didasari dari hukum undang-undang yang berlaku. Kemudian membayar pajak juga tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung. Makna daripada kalimat ini adalah pajak yang merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara ini, dia adalah berbentuk ataupun dia berbeda dengan retribusi. Yang artinya berapapun jumlah pajak yang kita bayarkan, kita tidak akan atau tidak bisa langsung menerima imbalannya dari biaya yang telah kita keluarkan tersebut, melainkan kita akan mendapatkan imbalan berupa fasilitas umum yang dibangun dengan hasil dari pajak itu sendiri. Nah, jadi pajak ini berbeda dengan retribusi, di mana pajak ketika kita membayar pajak dengan jumlah sekian rupiah, maka kita tidak akan langsung mendapat imbalan dari apa yang kita bayarkan, melainkan kita akan mendapatkan imbalan itu secara bertahap dengan adanya atau dengan kita menggunakan fasilitas publik yang dibangun dengan uang hasil pajak. Kemudian masuk kepada pokok bahasan utama kita, yaitu pajak daerah potensial dan strategi optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Muara Jambi. Tapi sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pajak daerah. Dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, mengatakan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi sebenarnya pengertian pajak dengan pajak daerah itu sama, tetapi yang membedakannya adalah jika pajak itu sendiri adalah kontribusi rakyat kepada negara, sedangkan pajak daerah adalah kontribusi rakyat daerah kepada daerah tempatnya tinggal. Kemudian pajak daerah ini dikelompokkan ataupun dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pada kesempatan kali ini, kita tidak akan membahas tentang pajak provinsi, tetapi lebih khusus akan membahas tentang pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak kabupaten atau kota ini sendiri terbagi menjadi 11 macam pajak, yaitu yang pertama adalah pajak hotel, yang kedua ada pajak restoran, ketiga ada pajak reklame, 4 ada pajak hiburan, kemudian ada pajak penerangan jalan, dan keenam ada pajak air tanah, yang ketujuh ada pajak bumi dan bangunan, 8 adalah pajak parkir, 9 pajak mineral bukan logam dan batuan, 10 pajak sarang burung walet, dan 11 adalah bea pengelolaan hak atas tanah dan bangunan. Nah, jadi dari ke-11 macam pajak kabupaten ataupun kota tersebut, hasil daripada ke-11 macam pajak tersebut menyumbang pendapatan dalam pendapatan asli daerah di setiap kabupaten ataupun kota. Untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri, yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari BPS atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Muaro Jambi, bahwa pendapatan ataupun hasil pajak daerah Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Di mana pendapatan pajak daerah pada tahun 2018 untuk Kabupaten Muaro Jambi yaitu sebesar 47.986.703.66 rupiah. Sedangkan pada tahun 2019 kemudian pendapatan pajak daerah Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan menjadi 50.584.666
Rp833.057,57. Dan terakhir, yaitu pada tahun 2020, pendapatan pajak daerah Kabupaten Muaro Jambi yang berhasil disumbangkan ke dalam PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Muaro Jambi yaitu mengalami kenaikan kembali yaitu menjadi 54.187.882.058 Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh rakyat kepada daerah atau negara, khususnya di sini adalah kepada daerah. Pemerintah daerah ini akan digunakan oleh pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah. Contohnya seperti pembangunan jalan, pembangunan jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta kepentingan pemerintah lainnya. Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah ini juga merupakan salah satu sumber anggaran pendapatan dan belanja daerah yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya. Nah, untuk Kabupaten Muaro Jambi sendiri, pajak yang dari ke-11 macam pajak yang ada, pajak yang dianggap paling potensial, yaitu ada 2 pajak yang dianggap potensial sepanjang tahun 2020 berdasarkan data yang didapatkan, yaitu pajak penerangan jalan dan pajak atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kenapa kedua pajak ini, di antara ke-11 macam pajak inilah yang dianggap paling potensial, karena pada tahun 2020, kedua macam pajak ini merupakan pajak dengan penghasilan paling besar di antara jenis-jenis pajak kabupaten dan kota lainnya. Jadi, sepanjang tahun 2020 untuk Kabupaten Muaro Jambi, pajak yang dianggap potensial itu merupakan pajak penerangan jalan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Hal tersebut didasarkan dari Peraturan Bupati Muaro Jambi nomor 87 tahun 2019 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muaro Jambi tahun anggaran 2020. Yang mana dari data tersebut terlihat bahwa 2 sektor pajak yang menyumbang penghasilan tertinggi yaitu pajak penerangan jalan dengan 17.769.456 rupiah dan pajak yang paling besar menyumbang penghasilan yang paling besar yaitu adalah bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB dengan menyumbang sebesar 18.030 juta rupiah. Ini berarti bahwa bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ini memiliki potensi yang lebih tinggi di antara ke-10 macam pajak lainnya di Kabupaten Muaro Jambi sepanjang tahun 2020. Untuk sumber hukum yang mengatur ketentuan tentang bea perolehan hak dan hak atas tanah dan bangunan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tersebut, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020, yang memberikan pengertian mengenai BPHTB, yaitu Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang selanjutnya atau bangunan yang sama dengan pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperbolehkannya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perolehan hak atas tanah ini yang dimaksud adalah pemindahan hak atas tanah karena jual beli, tukar menukar, hibah, wasiat, warisan, kemudian pemasukan dalam perseorangan atau badan hukum lainnya. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, kemudian pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pembangunan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, ataupun hadiah. Adapun hak atas tanah dan bangunan adalah hak atas tanah yang termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yaitu 1. Hak milik, 2. Hak guna usaha, kemudian ketiga ada hak guna bangunan, keempat ada hak pakai, kelima ada hak sewa, dan keenam adalah hak membuka tanah, dan ketujuh adalah hak menganut hasil hutan, dan terakhir yang kedelapan adalah hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut. Di atas yang akan ditetapkan dalam undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara. Kemudian untuk menciptakan atau membuat atau mewujudkan suatu strategi pengoptimalisasian pajak atau potensi pajak di Kabupaten Muaro Jambi ini, sebelumnya perlu dilakukan analisis terlebih dahulu agar nantinya dapat mengetahui keadaan baik keadaan internal maupun eksternal dari pajak itu sendiri, seperti bagaimana peluang dan tantangan, bagaimana kelemahan dan kekuatan dari pajak tersebut. Nah, di sini saya menggunakan teori analisa SWOT yang merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah atau proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal yang berupa strength dan weakness. Kemudian untuk faktor eksternal atau yang faktor dari luar yaitu opportunity dan threat. Selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Untuk peluang ini sendiri ada beberapa hal yang mempengaruhi, yaitu pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas wajib pajak. Kemudian pemerataan ataupun pemetaan wilayah yang terkait dengan NJOP. Kemudian terjalinnya kerjasama antar stakeholder dengan peningkatan pajak. Dan yang terakhir adalah penambahan loket pembayaran pajak di daerah. Kemudian untuk tantangan atau threats itu ada beberapa. Yang pertama adalah meningkatnya perkembangan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan itu sendiri. Kemudian ada atau masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang pajak. Dan yang terakhir adalah belum akuratnya database wajib pajak yang ada di
pemerintah. Kemudian dalam menyusun strategi ini kita perlu mempertimbangkan matriks SWOT yang mana di dalamnya terdapat strategi SO dan strategi ST. Untuk strategi SO ini merupakan pemanfaatan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO ini menggambarkan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Adapun beberapa hal yang terdapat di dalam strategi SO ini berupa yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas wajib pajak potensial, mengakibatkan jumlah pendapatan yang tinggi dan jumlah pegawai yang memadai. Yang kedua adalah penambahan loket pembayaran pajak di kecamatan dan pemetaan wilayah terhadap NJOP yang meningkatkan jumlah pendapatan yang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah terjalinnya kerjasama antar stakeholder yang menimbulkan inovasi bagaimana cara untuk mengoptimalkan pajak daerahnya. Kemudian untuk strategi ST yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman. Strategi ST ini menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu pertama adalah mempertahankan kewenangan dalam perencanaan pajak. Yang kedua, yaitu mempertahankan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah unit pelayanan teknis. Kemudian yang terakhir adalah mempertahankan jumlah kepegawaian memadai untuk mengantisipasi kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendapatan pajak daerah. Itulah tadi presentasi ataupun pemaparan saya tentang analisis potensi pajak daerah dan strategi optimalisasi pajak daerah di Kabupaten Muaro Jambi. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kesediaan Anda untuk menyimak video ini hingga akhir, dan saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena terdapat banyak sekali kekurangan dalam video ini. Tapi saya tetap berharap semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi saya, bagi Anda, dan bagi kita semua. Terakhir, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.